Kita akan melihat pendahuluan dulu. Klik lagi. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, ini umum dulu, Yesus melarang para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Saudara camkan, nanti janji Bapa ini akan sangat menjadi jembatan untuk kita mengerti kenapa baptisan Roh Kudus ini masih berlaku sampai hari ini. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Inilah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa itu bicara soal baptisan Roh Kudus. Ya, selama 10 hari para murid berdoa di ruang atas. Saudara, ruang atas itu sama dengan ruang tempat perjamuan terakhir. Ya, sekarang sudah jadi masjid. Ya. Pada hari ke-50 atau Pentakosta, para murid menerima penggenapan janji Bapa, yaitu mereka dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain. Saya di sini nanti saudara akan mengerti kenapa bahasa saya sering berbeda-beda, dipenuhi Roh Kudus, baptis Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus. Jadi nanti kita akan mengerti nanti ya. Jadi intinya begini, pada hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, maka para murid menerima apa yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu janji Bapa, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ingat, Alkitab nggak mencatat di situ bahasa roh. Hati-hati kalau nanti menjelaskan kepada orang-orang. Alkitab mencatat itu bahasa-bahasa lain. Ngerti? Oke, lanjut. Sampai sini masih ngerti ya? Peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Ya, ini sudah terkenal, pada hari-hari terakhir akan terjadi pencurahan dan Petrus pun mengaminkan. Artinya apa? Nubuatan Nabi Yoel itu diaminkan oleh Petrus ketika dia bangkit setelah terjadi peristiwa Pentakosta. Janji Bapa adalah pencurahan Roh Kudus untuk setiap orang percaya agar mereka diperlengkapi sebagai saksi Kristus. Ingat baik-baik jembatannya, bahwa saya ingin kita mengerti bahwa nubuat Nabi Yoel itu digenapi ketika terjadi peristiwa Pentakosta. Amin. Dan nanti janji Bapa ini kan pencurahan Roh Kudus. Ngerti? Dan nanti kenapa pencurahan Roh Kudus itu tidak hanya berhenti ketika zaman gereja mula-mula. Peristiwa pencurahan Roh Kudus bukanlah peristiwa yang berlangsung hanya satu kali, tapi bagi setiap orang percaya antar generasi. Kisah Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat ini menegaskan bahwa janji Bapa itu berlaku untuk siapa? Bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu siapa? Sebanyak mereka yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menegaskan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus finish. Memang para ahli teologi bilang gini, kalau saudara ngerti kitab Kisah Para Rasul itu siapa yang tulis? Lukas. Dr. Lukas menulis 2 kitab. Pertama, kitab Lukas, kedua sambungannya apa? Kitab Kisah Para Rasul. Para ahli teologi mendefinisikan kitab Lukas itu kitab Injil, Kisah Para Rasul itu kitab sejarah. Dan mereka sepakat tidak boleh membangun doktrin dari kitab sejarah. Namun, sejarah adalah sesuatu yang terjadi, telah terjadi, dan ketika ayat ini berkata, ayat menegaskan bahwa janji Bapa itu berlangsung antar generasi sebanyak orang-orang yang dipanggil oleh Bapa. Artinya apa? Kita kaum karismatik Pentakosta sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus tidak berhenti hanya sampai pada peristiwa Pentakosta, tapi sampai kita hari ini. Amin. Bahkan sampai anak cucu kita sebelum Tuhan datang yang kedua Jadi saudara yakin bahwa pencurahan Roh Kudus itu bukan
satu peristiwa seperti kematian Yesus yang hanya sekali, kebangkitan Yesus hanya sekali, tapi satu peristiwa yang berulang terus-menerus. Dan kalau kita baca kisah para rasul, itu banyak kesaksian tentang terjadinya pencurahan Roh Kudus. Sampai di sini ngerti? Nah, kita akan belajar tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Istilah dibaptis dengan Roh, ini ada salah kaprah. Orang bilang dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak. Siapa yang percaya dibaptis oleh Roh Kudus? Saudara, kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Camkan itu. Banyak pendeta-pendeta Pentakosta atau karismatik kebablasan. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus nggak membaptis. Kita akan lihat di sini. Istilah dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh muncul sebanyak 7 kali dalam Alkitab. Ya. Ini ayat-ayat penting, ayat-ayat yang nggak boleh dilupakan oleh orang karismatik. Istilah baptisan roh yang dikutip oleh para penulis Injil, yaitu ini. Kenapa dibilang penulis Injil? Karena kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas. Lukas penulis kitab Lukas, jadi dimasukkan situ. Nah, cuma satu doang, ini Paulus nih. Ya, dikutip dari Yohanes Pembaptis untuk membedakan pelayanan baptisan air yang ia laksanakan sebagai tanda pertobatan dengan baptisan roh yang akan Yesus laksanakan. Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang baptis Roh Kudus itu Roh Kudus atau Yesus? Artinya apa? Jika Yohanes melihat seseorang di mana Roh Kudus turun atasnya, dia baptis dengan Roh Kudus. Waktu itu Yohanes lihat siapa yang Roh Kudus turun atasnya? Yesus. Apa kata Bapa? Inilah anak yang kukasihi. Artinya apa? Kita harus tegas, tidak ada yang istilah yang salah itu dibaptis oleh Roh Kudus. No. Alkitab bilang dibaptis dengan Roh Kudus. Sama dengan dibaptis dengan air. Medianya apa? Roh Kudus. Pembaptisnya siapa? Yesus. Tujuannya apa? Nanti kita lihat. Bahasa Yunani dari ayat ini menunjuk pada suatu waktu yang tidak tentu. Tidak menunjuk pada suatu kejadian tertentu. Kalimat ini bisa diterjemahkan dengan dialah yang senantiasa membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dalam tensis bahasa asli Yunaninya, kalimat ini tidak berarti hanya kejadian yang sudah berlangsung satu peristiwa, tapi tidak tentu, bisa terjadi nanti, besok, berapa tahun lagi. Jadi peristiwa itu bisa berulang-ulang. Artinya apa? Baptisan Roh Kudus yang dibaptis oleh yang dimana Yesus membaptis itu peristiwa yang berlangsung berulang-ulang sampai hari ini. Kata membaptis dengan Roh Kudus berasal dari bahasa Yunani, en pneumati. Nah, lihat baik-baik, kata en memiliki arti di dalam, di antara, di kalangan, di atas, pada, dekat, ke dalam, ke tengah-tengah. Sedangkan kata baptiso selain berarti diselamkan, menurut seorang ahli teologi Howard Marshall, bisa juga diterjemahkan banjir besar, air bah, memberi minum, membuat basah kuyup. Secara konteks ini merupakan nubuat Yohanes Pembaptis tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kata-kata dibaptis dengan Roh Kudus, saudara jangan bayangkan Roh Kudus itu seperti air. Nah, kita kadang-kadang berpikir gini, gimana dicelupkan dalam roh? Nah, Roh Kudus itu jangan dibayangkan seperti air yang menggenang. No, kata-kata en itu, en pneumati oleh roh, itu bisa berarti di tengah-tengah, di atas, pada, dekat, ke dalam. Itu tergantung konteks kalimatnya. Kata baptiso tidak selalu berarti diselamkan. Bisa juga, bisa air bah, bisa memberi minum, bisa membuat basah kuyup. Nah, kalau kita mau berdebat tentang baptisan, ya kita punya argumen bahwa kata-kata baptiso memang berarti membuat orang basah kuyup, tenggelam atau lainnya. Ngerti sampai di sini? Saudara, coba perluas wawasanmu, jangan terlalu kaku bahwa kata-kata baptisan itu bukan berarti kau bayangkan di dalam kotak celupkan, enggak. Nanti saya pakai kata istilah penyelaman. Karena tidak ada lagi kata bahasa Indonesia yang pas, saya kan pakai kata itu.
Istilah dibaptis dengan Roh Kudus hendak menyatakan penyelaman ke dalam roh yang berlimpah-limpah dan tidak terlupakan. Nah, penyelaman ini bahasa Indonesia. Artinya apa? Karena dia pakai kata istilah baptisan, baptiso, nggak mungkin dilempar. Artinya kalau orang masuk dalam air ya artinya dia tenggelam kan? Bisa pakai tenggelam, bisa pakai dipenuhi, bisa pakai macam-macam. Tapi saya pakai istilah ini penyelaman. Artinya apa? Dia betul-betul hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Penyelaman di sini dalam arti gini, mulutnya terbuka, minum juga airnya, jadi secara luar dikuasai Roh Kudus, di dalam pun dikuasai Roh Kudus. Nanti kita akan lihat arti dipenuhi Roh Kudus. Jadi dasar dulu. Jadi penyelaman ini menciptakan hubungan orang percaya dengan pribadi Yesus yang bukan hanya pemberi kuasa, di sini, bukan sekedar dengan sebuah cairan atau pengaruh, sekedar ilustrasi adalah pembanding Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5. Ini ayat bagus sekali. Bagaimana bisa menggambarkan walaupun tidak tepat tapi minimal membantu kita berimajinasi. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pegelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini walaupun tidak tepat, saya nggak ingin memberikan penafsiran lebih dalam, tapi gini, ada sungai keluar dari bait suci dan di mana orang tenggelam di dalamnya. Ngerti nggak? Dan sungai itu memberi kehidupan. Kita gambar seperti engkau dibaptis Roh Kudus, engkau diselamkan dalam roh, engkau dikenyangkan, dibuat basah, dibuat engkau betul-betul apapun dalam diri kita itu menjadi menyatu gitu dalam roh. Itu simpelnya. Nanti saya akan lebih perjelas di dalam kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi mengerti kan? Dibaptis Roh Kudus itu jangan dibayangkan saudara dicelupkan kemudian bangkit lagi. Enggak. Itu lebih dalam, lebih dari hanya sekedar dicelupkan. Nanti lanjut di dalam dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail karena berkaitan dengan materi ke depan. Oke, lanjut. Dalam baptisan Roh Kudus, en pneumati baptese hagio, artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh, yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan media pembaptisnya adalah Roh Kudus. Lanjut. Jadi baptisan Roh Kudus artinya Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada orang percaya sehingga keselamatan itu menjadi milik kita dan dekat dengan kita. Dan kita diperlengkapi, ada yang kurang. Jadi baptisan Roh Kudus itu nanti saudara tanya seperti ini, ketika kita percaya, kita sudah terima Roh Kudus belum? Kok ada baptisan lagi? Saya mengutip kata-kata dari pendeta Eric Chang, seorang pendeta dari gereja Kristen Abdel, itu Protestan. Dia bilang seperti ini, pengalaman pertama orang terima Tuhan adalah Roh Kudus itu memeteraikan, atau dalam bahasa kerennya memberi panjar. Jadi Roh Kudus itu belum berkarya seperti untuk mengefektifkan engkau menjadi saksi, tapi Roh Kudus itu memeteraikan, menyucikan. Di situ karya Roh Kudus ketika engkau percaya pertama kali percaya, engkau tidak langsung bergerak menjadi saksi, ngerti? Tapi engkau disucikan dan dimeteraikan bahwa engkau milik Allah. Ngerti sampai di situ? Saya sempat bingung di sini. Saya harus cari ke pendeta Protestan di Pentakosta susah. Jawabannya selalu yang penting Roh Kudus, Roh Kudus. Semua serba simpel. Saya cari pendeta Eric Chan. Nanti saya bagi itu.
Saya cari di situ. Ternyata ketika saudara pertama kali bertobat, percaya, itu Roh Kudus bekerja. Yang membuat kau bertobat kan Roh Kudus. Tapi ketika engkau menerima Tuhan, kau dimeteraikan. Rak, seperti film vampir. Meteraikan langsung. Atau seperti itu. Artinya apa? Engkau betul-betul menjadi milik Kristus. Dan kenapa engkau harus dibaptis Roh Kudus? Ya ini nanti kita pelajari. Jadi ketika engkau pertama kali bertobat, engkau itu dimeteraikan. Roh Kudus sudah bekerja. Amin. Istilah yang digunakan oleh LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia, dalam versi terjemahan baru untuk turunnya Roh Kudus atas orang percaya adalah penuh dengan Roh Kudus. Lanjut. Kelima ayat ini, camkan baik-baik, mulai perbedaan. Kelima ayat ini menggunakan kata kerja Yunani dalam bentuk pasif, artinya diam. Ngerti nggak? Saya dipukul, itu pasif. Saya memukul, itu aktif. Nah, bentuk pasif dari pimplemi. Pimplemi yang berarti filled, diisi atau dipenuhi. Karena dia pasif, artinya harus ada yang melakukan sesuatu pada dia. Pimplemi itu kata pasif yang berarti filled atau diisi atau dipenuhi. Kata kerja pimplemi ini dipakai dalam ayat-ayat ini. Lihat baik-baik ya. Ingat kan, maka mereka penuh dengan roh. Nah, jadi mereka tuh tidak berbuat apa-apa, mereka hanya diam dan roh yang turun langsung atas mereka memenuhi mereka. Kata kerja pimplemi menyatakan gagasan proses. Dan jika dikenakan dengan penerimaan roh, maka pimplemi atau dipenuhi menegaskan proses Allah melengkapi orang percaya dengan roh. Dan pleres atau plero. Ini beda lagi. Hati-hati. Sama-sama penuh, tapi katanya beda. Coba buka gini, Kisah Rasul 6 ayat 5. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikoleus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kelima ayat ini, walaupun memakai kata penuh, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu pasif. Mereka belum penuh, ngerti nggak? Mereka sedang diisi dalam proses, ngerti nggak? Jadi begini, ini kita. Apa itu pimplemi? Proses sedang mengisi. Ngerti? Kalau sudah penuh, itu namanya plero. Paham? Nah, maka pimplemi, proses Allah melengkapi orang percaya dengan roh. Dan pleres atau plero, kedua ayat ini menggunakan kata pleres berarti being full, keadaan penuh. Adalah keadaan yang dihasilkan dari pimplemi. Ngerti? Penuh Roh Kudus itu proses. Ada dua, prosesnya itu pimplemi, hasilnya plero. Kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan adalah buah dari Nah, lihat, ini statement penting. Kepenuhan adalah buah dari baptisan Roh Kudus. Ngerti nggak? Kepenuhan itu artinya apa? Plero. Betul? Betul? Plero. Ketika orang dibaptis dia pimplemi. Ya. Nah ini bedanya baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Di sini orang harus tahu. Jangan asal-asal ngomong aja nih. Baptisan merupakan pengalaman permulaan peristiwa sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah Pentakosta, dan kepenuhan adalah akibat tepat dari baptisan yang harus terus-menerus ada. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali buat setiap orang. Tidak dapat diulangi dan tidak dapat hilang, sama seperti baptisan kan. Walaupun kau jatuh dalam dosa, tetap kau sudah dibaptis. Yang hilang itu kepenuhannya. Ngerti? Paham? Kan kita dicelupin cuma sekali. Kelepek. Yang hilang apa? Pleronya. Harus pimplemi terus. Perbedaan baptisan dengan kepenuhan itu, baptisan cuma sekali. Kepenuhan itu berulang-ulang, saudara bisa kosong lagi. Paham sampai di sini? Baptisan roh bagi setiap orang percaya adalah sama. Sama. Prosesnya sama, dalam arti gini, setiap orang percaya setelah dimeteraikan harus masuk ke tahap selanjutnya, baptisan roh. Nah, baptisan ini saya bicara dari sisi karismatik, tidak bicara dari sisi-sisi lain. Sisi-sisi lain banyak gitu kan, tapi saya ambil dari karismatik toh. Kita pelajari itu ya.
Nah, kepenuhan itu berbeda-beda. Tidak semua orang bisa plero-plero seperti ini. Ada yang setengah, ada itu tergantung sikap hatinya. Maka itu ketika ada tantangan baptisan roh, itu tidak semua orang bisa dijamah. Baptisan dan kepenuhan bisa terjadi secara serentak. Setuju? Setuju? Ini orang dibaptis pasti kepenuhan. Tapi dalam langkah selanjutnya, baptisan itu tetap tinggal karena hanya sekali. Yang terus-menerus adalah kepenuhan. Jadi artinya peristiwa kepenuhan itu juga menunjuk kepada baptisan. Karena apa? Ketika kau dibaptis Roh Kudus, engkau pasti kepenuhan. Betul. Jadi kalau ke Israel, saudara, saya anjurkan gak usah baptis 2 kali. Mau dibilang baptisan pemulihan, baptisan apa? Baptisan cuma sekali. Nah, kalau ada dari gereja lain yang sudah dibaptis percik masuk GBI, karena kita aturannya GBI itu aturan organisasi, engkau bisa masuk sah menjadi jemaat GBI kalau mengikuti aturan baptisan GBI. Buat orang GBI, baptisan percik, baptisan yang lainnya itu dianggap belum baptisan. Bukan kita menggandakan baptisan, karena kita ada di posisi GBI. Kalau saya seorang teologi ya, Om, semua sah nggak? Semua sah. Kalau saya nggak terikat pada denominasi gereja, saya bilang semua baptisan sah. Tapi karena saya ada di GBI, saya tunduk pada pengakuan iman GBI yang berkata apa? Baptisan harus selam. Selamnya di mana? Terserah. Kalau Fandi di padang gunung cari nggak ada ya, tinggal dipecik aja nggak apa-apa. Buat saya. Tapi buat orang lain kan, misalnya gini, si Ren udah sakit gitu mau dosis, Ren, ya iman, dokter bilang jangan kena air, nanti makin parah. Ren punya iman, dicelupin, bukan sehat, makin locok. Baptisan itu bukan soal medianya, tapi soal hatinya. Itu hanya tanda. Baptisan nggak menyelamatkan. Maka tuh kalau kita berdebat soal baptisan, tinggalkan misalnya gini, orang kaya bilang gini, yang benar itu percik. Ya udah, kalau itu menurutmu benar, puji Tuhan. Buat kami di GBI, selam. Enggak usah diperdebatkan. Itu jadi musuhan. Jadi musuhan nanti. Kau mau main musik, selam percik. Percik, enggak kudus. Enggak. Engkau ke sorga itu bukan soal selam percik. Ngerti? Kita menghargai doktrin gereja lain. Karena doktrin itu dibuat dengan pemikiran ahli teologi. Bukan hanya roh berbicara. No. Doktrin itu bukan roh berbicara, tapi Alkitab bicara. Roh bicara itu pengalaman. Bedakan itu. Tidak boleh membangun doktrin di atas pengalaman. Dan doktrin itu bukan sesat. Kalau kita nggak ada doktrin, kita hari ini sesat semua masing-masing. Boleh ngomong, Tuhan bicara. Semuanya jadi ngaco. Maka itu di gereja juga ada doktrin. Ini yang mau saya ajarkan. Supaya engkau jangan cuma dikit. Ngerti kenapa engkau? Saya membaca di sebuah situs internet gereja besar. Jadi misalnya Fandi mau bahasa roh gampang. Tarik napas dalam-dalam, tahan lidahmu, dan mulai ucapkan apapun yang ingin kau ucapkan. Gerakkan lidahmu. Jadi pasti ngomongnya ngaco. Ada lagi. Tumpang tangan, bicara. Katakan. Orang kepepet. Daripada gue diginiin terus, mending gue ngomong. Bahasa apa? Bahasa ahe. Belum apa? Yes. Itu manipulasi. Baptisan Roh Kudus, bahasa roh tidak direkayasa. You nggak boleh merekayasa bahasa roh. Saya tumpang tangan karena gengsi. Kebetulan orang bule, good, glosolalia. Now, glosolalia. Kepenuhan, lihat mulai lagi aneh-aneh lagi tuh. Tadi sudah plero, sekarang ada lagi katanya. Kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang. Ini terlihat dari kata bahasa Yunani. Efesus pasal 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
penuh dengan roh, itu kata pleroste dalam bentuk present imperatif. Berbeda dengan aorist imperatif, kata perintah bentuk lama gini. Perintah tapi sudah dilakukan. Ngerti nggak? Nggak berlaku lagi perintahnya. Kata present itu sampai hari ini berlaku. Jadi gini, maka present imperatif ini harus ditaati terus menerus. Artinya apa? Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi terus menerus. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Paulus bilang janganlah mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh? Di sini menjawab, apa itu penuh dengan roh? Ketika orang mabuk oleh anggur, yang menguasai dia siapa? Siapa? Kurang keras, siapa? Anggur merah yang telah menyakitkan diriku. Ketika orang mabuk oleh roh atau dikuasai oleh roh, yang menguasai siapa? Roh. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus itu tidak bicara ketika orang seperti dipenuhi seperti ini hanya kata yang mewakilinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang menguasai lidah dia, pikiran dia, hati dia, perasaan dia. Siapa? Otak kan masih jalan nggak? Masih berpikir dia. Kalau dia nggak berpikir, dia kesurupan namanya. Kesurupan. Orang penuh dengan roh itu masih sadar dia siapa? Bedanya orang kalau lagi baptisan Roh Kudus tiba-tiba dia nggak bisa menghentikan, tiba-tiba dia nggak sadar, dia nggak bisa menghentikan, itu artinya bukan Roh Kudus tapi Roh Kudus. Benar? Kenapa saya bisa ngomong? Dulu saya ngalamin. Ada pendeta khotbah tentang Roh Kudus. Saya sudah kepahitan dengan ibu gembala saya. Karena nih, lihat nih, ini penipuan di karismatik nih. Ketika itu karena bicara karena saya sudah sampai pada jengkelnya, perasaan itu keluar dan saya bisa berubah gini, hai kamu pendeta ular Buddha. Dan tidak ada orang yang mengerti tentang dunia roh. Pendetaku pun juga kaget. Aku pun nggak bisa menghentikan mulutku. Sepulang dari situ, dia telepon Pak Eras. Pak Eras ketemu saya, Ron, kamu dipecat. Kalau engkau nggak bisa kendalikan mulutmu dalam waktu yang lebih cukup panjang, hati-hati. Kalau orang dibaptis Roh Kudus, dia tunduk pada roh Nabi. Karunia Nabi tunduk pada Nabi. Karunia roh tunduk pada sang pribadi itu. Contoh. Dan orang kalau penuh dengan itu dia bisa nguasain diri. Tetanggamu nggak bahasa roh, jangan kau kerang gila. Saya paling nggak suka orang karismatik norak. Kemarin malam kita tertib kan, walaupun ada yang teriak, tertib. Gila itu namanya. Hati-hati. Maka itu banyak penyesatan di karismatik. Kenapa? Kalau kita nggak peka, kita dibodohi. Zaman dulu kita dibodohi bu aku gitu. Kenapa sekarang saya agak ketat soal nubuatan, soal aneh-aneh. Kita dibodohi dulu bu aku. Sebagian benar, lama-kelamaan jadi ngaco. Karena kenapa? Kita nggak seleksi lagi. Setiap suara kita bilang suara Tuhan. Di situ iblis masuk. Sekarang kuarahkan gereja ini. Nggak semua suara Tuhan. Bisa suara hantu. Maka itu kalau misalnya Bu Abed kepahitan sama gembala, dia bilang, semua di sini tidak benar adalah raya. Nubuatan tidak pernah menjatuhkan orang. Sepeka orang Pak Alvin, dia nggak pernah bongkar dosa kalian di muka umum. Betul? Wacong! Nani? Tuhan berkata, no. Dia akan simpan itu karena itu menjatuhkan orang. Dan saya sudah ngalamin. Kenapa saya bisa ngomong? Saya korban. Dan semenjak itu titik balik pertobat saya terjadi. Saya mulai cari Tuhan. Pak Eras bimbing saya habis-habisan. Saya punya pembimbing rohani yang jago teologi. Tapi kalau di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Dan itu impartasinya turun ke saya. Jadi saya bisa bilang gini,
emosi. Kan? Lu mau jerit-jerit, emosi. Kalau roh Tuhan, lain. Amin. Jadi makanya tuh, saya harus kontrol doa. Harus kontrol doa. Gak cuma, apa? Tanganku sakit. Jangan karena ada getar-getaran tangan kau langsung, Roh Kudus menjamah dia. Wah, nggak ada. Bisa bergetar, tapi belum tentu orang yang tenang itu tidak dijamah Roh Kudus. Suicide hurting, diurapi Tuhan. Dia nggak mau gini. Dia bilang gini, stop. Holy Spirit speak to me. Enggak, Holy Spirit speak to me now. Oh, enggak. Santai. Semakin kau berkecimpung dalam dunia roh, semakin engkau jadi orang yang peka terhadap roh. Enggak semua orang nubuatan kau bilang gini, amin. Amin. Apalagi yang menjelek-jelekan orang. Itu bukan nubuatan, itu lubuatan. Saudara, dan sesuatu yang tidak sesuai Alkitab itu sesat. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang. Sama artinya kepenuhan Roh Kudus bukan berarti kau dipenuhi, kau tidak. Penuh berat sekali Roh Kudus karena dia air. No. Dia itu menguasai pikiranmu, menguasai lidahmu, hatimu. Itu kepenuhan. Bukan cuma itu kesurupan. Enggak percaya. Saudara, kalau saudara sering doa-doa, engkau akan tahu ketika Roh Kudus menjamahmu itu betul-betul enak. Kata iklan Yamaha apa? Touching your heart. Tapi kalau kesurupan, apa ini? Semua ayat yang menyebut kepenuhan Roh Kudus sebenarnya menggunakan kata sifat penuh roh, bukan rohani ini, bukan kata benda. Jadi penuh Roh Kudus tidak bisa dirasakan seperti segelas air yang gelas yang penuh air, namun seperti kita sedang penuh sukacita. Penuh sukacita berarti kita dicirikan secara dominan dengan sukacita. Artinya apa? Penuh sukacita bukan ketawa. Hidup kita itu sukacita mengalir sendiri. Kesimpulannya dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan roh adalah istilah lain yang dapat menunjuk kepada baptisan roh. Jadi kepenuhan roh bisa menunjuk pada baptisan roh. Namun dalam penerapannya baptisan roh terjadi hanya sekali, sedangkan kepenuhan berulang-ulang. Lanjut. Penuh Roh Kudus adalah sebuah perintah bentuk imperatif, artinya harus diusahakan secara sadar dan terus-menerus. Ingat, secara sadar. Penuh Roh Kudus itu bukan berarti engkau nggak niat tiba-tiba enggak. Sadar. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan membuat ia menjadi saksi, bukan sakti. Loh, kita harus jujur, banyak orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus merasa sudah super power. Orang makin penuh dengan Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Dikendalikan pikirannya, hatinya. Bahasa roh itu kepenuhan Roh Kudus nggak? Penuh cuma dalam taraf kecil. Bahasa roh hanya menstimulus engkau untuk tubuhmu ikut dalam sebuah konsep Roh Kudus. Maka itu doa bahasa roh itu langsung nggak lewat otak. Engkau nggak ngerti apa yang kau ngomongkan. Kalau engkau ngerti kan bahasa roh itu bahasa daerah nenekmu. Oh bu, bukan bahasa roh. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus itu kan hanya berulang-ulang. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan berarti saudara setelah itu engkau beres. Kepenuhan Roh Kudus hanyalah sebuah langkah awal untuk engkau hidup sehari-hari. Dan dalam keseharianmu itu, kau menjaga kepenuhan itu, pimpinan itu dengan menolak sesuatu yang Roh Kudus gak suka, melakukan sesuatu yang Roh Kudus suka. Maka itu engkau akan makin kuat, hari ke hari, rohmu makin kuat, jiwamu dikuasai oleh rohmu, dagingmu, keinginan dagingmu akan makin dilemahkan oleh ketaatanmu pada firman Tuhan. Orang zaman dahulu tahu bagaimana mengalahkan daging. Bertapa. Bertapa itu apa? Memusatkan rohnya, hatinya, perasaannya hanya pada satu kehendak. Orang Kristen lupa. Hanya mengandalkan satu peristiwa. Buktinya orang bahasa roh bisa berzina. Orang berbahasa roh bisa selingkuh. Orang berbahasa roh bisa maruk duit.
Betul nggak? Itu hanya maka itu Paulus bilang apa? Bahasa roh itu ada dua jenis. Yang pertama, membangun jemaat, dimengerti oleh orang, itu bagus. Tapi kalau hanya untuk sendiri, itu tingkat rendah. Artinya apa? Hanya untuk sendiri. Dan gak usah sombong yang punya bahasa roh. Yang gak punya bahasa roh jangan merasa minder. Santai aja, minta terus Tuhan kasih. Kalau kasih jangan norak. Pujian, siki di bahasa jemaat lagi. Itu yang terjadi di Korintus. Semua ingin pamer karunia, akibatnya apa? Nggak terkontrol. Maka itu Paulus bilang gini, perempuan jangan dikepang rambutnya. Karena perempuan yang dikepang rambutnya itu pelacur pada zaman itu. Tandain, bukan hari ini anakmu jangan dikepang, ini pelacur jangan. Itu zaman, lihat konteksnya. Nggak boleh dikepang tapi pakai kru. Itu tanda bahwa engkau siap masuk. Orang yang penuh Roh Kudus akan menjadi saksi, bukan sakti. Colek kiri kananmu, kita bukan jadi orang sakti, tapi saksi. Jangan nanti Lucy habis penuh Roh Kudus bilang gini, mak, bacok aku mak. Jangan, mati nanti kita. Ia harus menunjukkan buah kehidupan atau buah roh yang baik untuk hidup dalam kebenaran, membangun tubuh Kristus, kuasa kerajaan Allah untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi ingat, implikasi dari engkau penuh Roh Kudus itu harus menjadi saksi memuliakan Tuhan. Tuhan tidak ingin kau menjadi saksi tanpa penuh dengan Roh Kudus, karena engkau akan lemah. Apa kata Paulus? Aku tidak menyatakan kata-kataku dengan hikmatku, tapi dengan roh. Amin. You know? Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya sebuah peristiwa awal. Dia harus menjaga kepenuhan itu. Dalam penjagaannya hanya apa kata Tuhan? Makanku, melakukan kehendak Bapa. Itulah kekuatan orang supaya kepenuhan Roh Kudus tetap bertahan. Amin. Kalau dia terus taat, enggak usah disuruh-suruh, buah kesabaran akan timbul. Damai sejahtera akan timbul. Karakter itulah yang akan dilihat Tuhan, bukan berapa banyak jiwa yang kau bawa. Saya kurang setuju kalau ada guru sekolah minggu ajarkan 1 jiwa 1 rumah di sorga. Nah, Billy Graham itu super konglomerat. Paulus itu kere, apalagi Yesus cuma mentaubatkan 12 orang, 11 sorga, 1 mengkhianat. Bayangkan, Billy Graham ada di real estate tingkat tinggi, Yesus ada di kampung kumuh beserta dengan kita. Ngumpul apa? Kata Tuhan gini, gua salah ngasih firman nih. No, engkau dipanggil sesuai kapasitasmu. Kalau engkau penginjil, injilah jiwa-jiwa. Kalau engkau punya karunia lain, lakukanlah. Saya nggak akan bicara karunia Roh Kudus lebih detail. Itu yang kita akan bahas nanti dalam ujiannya nanti. Dalam arti kita akan buat tesnya lagi nanti. Kisah para Rasul menghubungkan baptisan roh dengan bahasa roh. Di mana saja manifestasi berbahasa roh muncul dalam Kisah para Rasul, selalu dalam peristiwa baptisan Roh Kudus. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan bahasa roh? Kisah Rasul 2 ayat 4 memang tidak mencantumkan bahasa roh, tetapi bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Namun, sekalipun tidak dicantumkan bahasa roh, bukanlah alasan untuk tidak mengakui bahasa tersebut sebagai bahasa roh. Klik. Bahasa yang diucapkan para murid bukan bersumber dari pembicara, si murid sendiri, melainkan dari roh. Kata katos yang oleh LAI diterjemahkan seperti yang diberikan Roh Kudus, seperti dapat diterjemahkan karena atau sebab. Jadi kalau kita pakai kata-kata ini dalam terjemahan lainnya, ya, coba buka Kisah Rasul 2 ayat 4. Mari kita buka nih ya. Saya ganti kata seperti dengan kata sebab. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sebab diberikan oleh roh. Ngerti? Ngerti? Paham sampai di sini? Sebab atau karena diberikan oleh roh. Sumbernya siapa? Roh. Maka itu disebut bahasa roh. Penterjemahan katos dengan karena atau sebab mengindikasikan kuat bahwa bahasa yang diucapkan oleh para murid berasal dari roh. Karena kenapa kayak gini? Seperti bahasa yang karena Roh Kudus. Lanjut. Kata glosa adalah bentuk asal dari glosai.
dapat diterjemahkan dan memiliki aneka pengertian. Kata ini diterjemahkan sebagai lidah atau sesuatu yang menyerupai lidah. Maka itu ada bahasa roh, ada bahasa sama sebetulnya. Di sini asalnya. Apa itu bahasa roh? Bahasa dari roh. Bahasa lidah, bahasa dari lidah. Ngerti? Ya? Jadi kata-kata glosai itu memiliki berbagai pengertian. Bisa diterjemahkan lidah, atau sesuatu yang seperti lidah, seperti dalam ini, atau bisa diterjemahkan bahasa, seperti Kisah 2 ayat 4, atau bahasa roh, seperti Kisah 10, 46, 96, atau glosai. Saat para murid mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, lalein eterai glosai. Frase ini berarti mengucapkan glosai atau bahasa yang lain seperti yang Roh Kudus berikan, atau lidah. Artinya bahasa roh itu, dulu saya pun jawabannya bahasa roh apa? Bahasa yang Roh Kudus berikan lewat lidah kita. Tidak salah, setelah saya belajar ini, sama saja. Lidah. Glosai. Glosolalia artinya apa? Bahasa lidah. Pernah dengar glosolaria? Itu bahasa lidah. Paham sampai di sini? Jadi Gus, kalau dibilang bahasa lidah, bahasa roh, sama. Asalnya dari mana? Glosai. Alkitab secara mencolok 2 kali menyebut topik bahasa lidah. Kata glosa yang adalah bentuk asal dari glosai dapat diterjemahkan dan memiliki aneka pengertian. Kata ini diterjemahkan sebagai lidah. Terus tadi udah klik lagi. Oke, pertama, dalam Kisah Rasul pasal 2, bahasa lidah adalah bahasa yang dimengerti oleh pendatang-pendatang asing di Yerusalem. Saudara perhatikan dalam Kisah Rasul 2, itu yang mengerti bahasa yang diucapkan para murid siapa? Pendengar kan? Pendengar kan? Itu jenis pertama bahasa roh adalah yang kita nggak mengerti, tapi orang lain bisa mengerti. Itu bahasa roh yang pertama. Saudara nggak akan mengerti, tapi engkau mengerti. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan di daerah mana, dia mau khotbah di satu daerah yang dia nggak kenal, dia minta Tuhan memberikan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa itu. Dia bisa bicara bahasa orang tersebut. Hanya pada saat dia khotbah, dia turun, nggak bisa lagi. Artinya apa? Roh Kudus yang kasih pengertian. Yang pertama, bahasa roh adalah bahasa yang diucapkan oleh kita nggak mengerti bahasa apa, tapi orang lain ada yang mengerti. Amin. Saudara, saya pernah dengan istri saya, dia pakai bahasa kayak bahasa Inggris. Juga sih pernah pakai bahasa Mandarin, ya? Mandarin ya? Pernah. Mungkin kita nggak ngerti, aku ngerti bahasa apa ini? Bahasa apa? Dayak. Tapi yang ngomong ini nggak ngerti bahasa Dayak, artinya itu bahasa roh. Kalau yang ngomong ngerti bahasa Dayak, dia berbahasa Dayak ketika berdoa, itu bukan bahasa roh, itu bahasa neneknya. Bingung kan lo? Ke kampung maka itu. Ngerti sampai di sini? Bahasa roh pertama adalah bahasa yang kita ucapkan, kita nggak mengerti karena nggak lewat otak kita, langsung roh dengan roh, ya. Dan itu ada yang ngerti, tapi kita sendiri nggak ngerti. Maka itu bahasa roh itu bertahap, tidak cuma wala dari dahulu sekarang sampai musik bala bisa begitu, tapi bahasa roh itu namanya juga. Saya mau tanya, Frans, ketika kecil kamu ngomong lancar nggak? Nggak kan? Mungkin mama, meme. Udah makin besar, ma, minum. Makin besar gini, ma, I want to drink. Nah, ada orang yang sudah ikut Tuhan, bahasa rohnya dari zaman Petrus sampai zaman sekarang masih harus progresif. Saya mengindikasikan hari-hari ini terjadi sebuah penyesatan terselubung. Bahasa roh dianggap sebagai tanda kerohanian. Akibatnya apa? Banyak orang berusaha berbahasa roh. Yang paling gampang apa? Sikila bala. Dalam terjemahan Jawa, sikili muneng di. Ya. Saya nggak menunjuk satu gereja lain ya.
Pemimpinnya mungkin benar. Saya pernah dengar pemimpinnya bahasa roh dengan lancar. Tapi kadang-kadang pengikutnya biar dibilang sok. Apalagi metode penumpangan tangannya, kosongkan pikiranmu. Tarik napas dalam-dalam, gerakan lidahmu. Pasti. Apalagi yang pelepasan, muntahkan, batukin. Terus. Setan keluar. Bukan setan keluar, kita udah nyesek nih. Kalau saya gampang gini, kasih kadal. Muntah nggak? Bagus. Roh kadal keluar. Ngerti nggak? Di kalangan karismatik terjadi sebuah kebanggaan semu bahwa bahasa roh itu menandakan tingkat rohani. No. Yang membuat rohanimu kelihatan tinggi adalah buah-buah rohmu. Orang mau bahasa roh sehebat apapun kalau dia nggak punya buah-buah roh, itu artinya di akhir zaman Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Nyala engkau antema, membuat kejahatan, hukum tapi nggak pernah melakukannya. Jadi bahasa roh perlu nggak? Perlu. Pertama, untuk membangun dirimu sendiri. Perlu. Saya sering berbahasa roh kalau sendiri. Untuk apa? Untuk diriku. Nggak usah lagi beli bensin. Bang, sikira bersih. Udah besar. Abang yang bilang gini. Tapak saketi. Nggak usah. Yang kedua, dalam Korintus, walaupun digunakan kata Yunani yang sama, namun ini tidak dikenal dalam lingkungan jemaat, sehingga perlu karunia menafsirkan. Ini adalah karunia yang diberikan Allah, bukan diusahakan manusia. Artinya apa? Ada dua jenis bahasa roh. Yang pertama dimengerti pendengarnya, yang kedua yang tidak dimengerti pendengarnya. Kebanyakan yang ada apa? Yang tidak dimengerti pendengarnya. Saya mau kasih tips, kalau saudara ada di lingkungan yang non karismatik, nggak usah norak bahasa roh. Orang lain nggak butuh bahasa rohmu. Tapi kalau engkau ada di gereja karismatik, silakan bahasa roh, karena emang disitulah saatnya engkau berbahasa roh. Jangan di HKBP lagi ibadah. Saya lebih suka dengar pendeta Protestan khotbah. Dan juga saya rindu pengen ibadah di satu gereja Kristen Jawa. Saya pengen dengar gending. Dan saya nggak pikir itu sesat, enggak. Mereka kadang-kadang bisa mengaplikasikan Injil dalam budaya. Dan saya enak nikmati. Enak. Siapa yang bilang keroncong kuno? Hah? Kita kadang-kadang, yang penting Justin Bieber. Keroncong itu kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, waduh enak loh. Sopo ke kulo iki Gusti. Mantap. Untung suara saya jelek, kok yang terpesona semua. Ngerti? Kita ini karismatik kadang-kadang terlalu sombong. Kita pikir hanya kita yang paling benar. Ngerti nggak? Jangan sombong. Di gereja lain juga Tuhan hadir, cuman karena mereka tertib, nggak seperti kita yang di gereja Kristen Jawa kan kamu gini, saudara gila. Atau kalau hormat bagi Allah Bapa, itu gila. Belajar hormati di mana kau ada, dan jangan gini. Enggak ada Roh Kudus. Enggak ada urapan. Itu perasaan. Kenapa kita dibilang sombong orang Protestan karismatik? Kita enggak pernah mau menghargai gereja lain. Kita berpikir kita yang paling benar. Padahal yang banyak bikin penyesatan siapa? Karismatik. Sejarah penyesatan terbanyak di mana? Karismatik. David Kores itu mana? Karismatik. Yang nyuruh orang bunuh diri siapa? Karismatik. Children of God dari mana? Karismatik. Protestan terjaga oleh doktrin yang kuat, tapi memang mereka kaku. Tidak mau progresif. Kita ini kan setiap ada ini tren baru. Kemarin tolong-tolong ketawa-ketawa itu Roh Kudus. Kemudian tumbang, terbang, lompat tinggi, kebanting, macam-macam. Simpulannya adalah baptisan Roh Kudus adalah peristiwa penggenapan janji Bapa, yaitu Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada orang percaya sehingga keselamatan itu menjadi milik kita dan dekat dengan kita. Ya, kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah buah dari baptisan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dapat menunjuk pada peristiwa baptisan Roh Kudus. Namun dalam tahap selanjutnya, baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali, sedangkan kepenuhan Roh Kudus terjadi berkali-kali. Saya mau tanya hari ini, siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus? Boleh angkat tangan.
Kenapa aku takut? Jangan takut. Siapa? Udah. Angkat tangan. Yang sudah, nggak usah minta lagi nanti ya. Bagi-bagi jatah. Yang sudah minta kepenuhan boleh. Jangan. Ya, ngerti? Kita ngerti kebenaran. Alkitab mencatat hubungan antara baptisan roh dengan bahasa roh. Di mana bahasa roh, ini saya kutip dari pengakuan iman GBI. Bahasa roh merupakan tanda awal baptisan Roh Kudus untuk mendeteksi orang sudah dibaptis atau enggak dalam karismatik adalah tandanya bahasa roh itu saja. Tapi bahasa roh yang asli. Asli. Tidak dibuat-buat. Kemarin Bu Lukas enak enggak dalam berbahasa roh? Lega ya? Ada yang ngajarin enggak sebelah? Ngomong ini. Enggak kan? Ngalir sendiri kan? Ngerti? Yang asli itu tanda. Ada dua jenis bahasa roh yang dimengerti oleh pendengarnya dan yang tidak dimengerti oleh pendengarnya. Saya anjurkan Bapak Ibu Saudara yang punya karunia bahasa roh, pernah gak berdoa minta Tuhan terjemahkan? Itu kesalahan orang karismatik, terlalu pede dengan bahasa roh. Ingat, waktu para murid-murid berbahasa roh, orang yang mendengarnya bilang apa? Mereka mengagungkan, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Bahasa roh itu kalau diterjemahkan, itu sebenarnya sama dengan bahasa yang kita ucapkan. Contoh kemarin saya berdoa, itu ada bahasa roh, langsung penterjemahannya. Minta sama Tuhan, jangan diam, jangan si mudong bilang gini, ada saudara. Jangan, minta. Tuhan, aku minta penterjemahannya Tuhan. Aku mau ngerti bahasa roh itu seperti apa kata-katanya. Saudara percaya nggak? Engkau kadang-kadang mendengar puisi yang indah. Kadang-kadang kau mendengar doa ratapan dari mulutmu yang kau nggak pernah pikirkan kau bisa keluar dari mulutmu. Kadang-kadang kau bisa berdoa tentang seseorang yang kau nggak kenal, tiba-tiba kau sebut namanya, sebut daerahnya, tepat. Kadang-kadang kau bisa berkata tentang hati seseorang di gereja, kau nggak tahu gimana. Pernah? Minta, jangan cuma diam sebentar. Tuhan, aku mau kau terjemahkan diriku. Berdoa ntar tiba-tiba, jangan dipikirkan mau ngomong apa. Mau apa ya? Jangan. Karena bahasa roh itu ya gak pakai ini lagi. Roh dengan roh. Pasrah aja sambil nyembah, tiba-tiba ntar kan pengen ngomong aja. Belajar di situ, belajar mendengar suara Tuhan. Enggak, hai anakku, apa, kan menggema sorga. Suara Tuhan itu sebenarnya gampang. Dalam tahap yang simpel, saya sering dengar suara Tuhan. Dan kadang-kadang dalam keadaan kebuntuan, saya cuma bahasa roh. Tuhan, dia bisa bicara lewat bahasa rohku. Dan kadang dari hati kecilku ada suara kecil yang kalau aku taati makin besar. Aku taati makin besar. Kalau aku nggak lakukan yang kecil itu, dia akan berhenti di situ dan nggak terdengar lagi. Gimana kau mendengar suara Tuhan? Kalau hal kecil kau nggak taati, jangan pikir Allah bicara hal besar. Paham? Jadi kita mendengar nggak gini, bicara pada kami Tuhan. Tuhan sedang bicara. Kau pikir Tuhan suaranya kecil apa? Dia mengguntur dari langit, budak kebuang apa Tuhan? Bilang-bilang dong kalau pengen gede, kecilin ehonya. Kesalahan kita apa? Kadang-kadang kita berpikir orang yang punya karunia nubuat itu kita, Bu, bicara Bu, Pak, bicara. Tuhan ngomong apa? Itu orang jadi lama-lama kan dia jadi gengsi. Tuhan nggak ngomong tapi biar dibilang hebat, Tuhan bicara. Dengarkan hai anakku, kau. Padahal sini nggak ada orang. Kau. Jangan paksa orang itu untuk langsung bicara seperti yang Tuhan mau. Nggak usah, biar aja. Kalau dia mau Tuhan suruh dia bicara, itu kadang kan tertib. Ibadah itu doa orang karismatik itu yang paling tertib. Kenapa? Ketika dia rame-rame, ketika Tuhan bicara, diam. Saya sering ikut seperti itu ketika suicide hitting kan ya. Lagi rame. Kita seperti disuruh diam. Diam semua. Saya bilang gini, tertib enggak? Diam semua, hei. Diam. Tuhan mau ngomong, diam dulu ya. Ketika Tuhan ingin bicara, kebanyakan orang akan tahu Tuhan bicara adalah pasti orang. Dan biasanya suasananya betul-betul
Nggak usah disuruh. Prak. Saya paling kurang suka, saya pribadi ya, kurang suka kalau tumbang itu didorong-dorong. Saya pribadi, terserah yang lain. Mau tumbang ya tumbang dengan sukacita, jangan jatuh orang. Apalagi yang nggak siap baru maju. Kan dia gengsi, nggak jatuh dibilang nggak rohani, kan betul nggak? Habis. Bahasa roh itu glosolalia, senolalia itu bahasa roh juga, tapi yang nggak dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Jadi kalau begini, apa itu bahasa roh? Senolalia bahasa roh. Kalau seno orang Sunda sana.